Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, teman-teman semua. Ya, kali ini kita akan bahas isu terbaru yang sedang hangat saat ini ya, yaitu disahkan Undang-Undang Pajak yang disebut dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi langsung beberapa undang-undang sekaligus ya dibahas di situ, antara lain Undang-Undang KUP, PPH, PPN, dan ada juga yang baru yaitu pajak atas karbon dan juga pengungkapan sukarela yang akan kita bahas di sesi ini teman-teman sekalian ya. Baik, tax amnesty pernah dilakukan di tahun 2016-2017 teman-teman semua ya. Di situ beruntunglah teman-teman yang sudah mengikuti program tersebut ya. Nah, sekarang ada kesempatan lagi nih teman-teman. Tax amnesty jilid 2 yang akan dimulai 1 Januari 2022 nanti ya sampai dengan 30 Juni 2022. Namanya agak lain sekarang. Namanya adalah pengungkapan sukarela. Oke, bersama saya teman-teman Muhammad Hikmah akan menemani teman-teman untuk mencoba membahas bagaimana undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau biasa disingkat undang-undang HPP ini berbicara atau bercerita. Oke, langsung saja. Ya, di dalam undang-undang HPP tersebut kita lihat menimbang di huruf C-nya itu mengatakan bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan tax ratio diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang KUP, PPH, PPN, cukai, serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan. Nah, ini yang kita bahas hari ini kawan-kawan ya. Berupa program pengungkapan sukarela WP dalam satu undang-undang secara komprehensif. Nah, program pengungkapan sukarela wajib pajak ini diatur di bab 5 Undang-Undang HPP tersebut. Langsung kita bahas saja ya di pasal 5, wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah mengikuti teks amnesti yang pertama, wajib pajak yang mengikuti teks amnesti jilid 1 tersebut di saat itu disebut dengan pengampunan pajak gitu ya. Itu submit namanya surat pernyataan TA1 gitu ya, yang isinya adalah harta bersihnya dilaporkan ya. Harta bersih yang belum pernah dilaporkan di SPT-nya sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, kemudian harta bersih tersebut diperlakukan sebagai tambahan penghasilan. Gitu ya. Yang teman-teman harus tebus ya dengan uang tebusan tertentu dengan persentase tertentu saat itu, sehingga dengan uang tebusan tersebut maka pemeriksaan, kemudian penyidikan, kemudian pemeriksaan bukti permulaan sampai penuntutan tindak pidana seperti itu saat itu dihentikan gitu teman-teman ya. Maka beruntunglah teman-teman yang dulu telah mengikuti teks amnesti jilid 1. Nah, sekarang ada lagi kesempatan yang mungkin tidak akan datang di masa mendatang gitu ya. Artinya teman-teman sebaiknya kalau saya sarankan memanfaatkan program ini ya, yaitu teks amnesti jilid 2 gitu ya. Yang akan berlangsung 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Di mana agak lain sekarang kata-katanya. Yang tadinya mensubmit surat pernyataan, sekarang namanya adalah surat pemberitahuan pengungkapan harta. Jadi, teman-teman yang ingin ikut teks amnesti 2 ini, silahkan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di teks amnesti jilid 1 dulu yang pernah diikuti. Jadi aturan ini khusus bagi yang pernah mengikuti teks amnesti jilid 1. Gitu ya. Ya, dengan mensubmit surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, apa isinya? Yang diungkapkan apa? Yaitu harta bersih ya yang diperoleh mulai 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dulu belum atau kurang diungkapkan di teks amnesti jilid 1 gitu ya. Oke, dengan syarat apa? DJP belum menemukannya. Atau dengan kata lain, diatur di undang-undang ini JJP belum melakukan pemeriksaan pajak gitu ya. Nah, ketika dilaporkan, maka tambahan atau harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan ya, kemudian akan dikenakan PPh yang bersifat final. Gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita bahas berapa besarnya PPh final yang harus kita bayar, teman-teman ya. Cara ngitungnya sangat mudah, yaitu
dasar pengenaan pajak dikalikan tarif gitu ya. Apa dasar pengenaan pajaknya? Yaitu harta bersih. Apa itu harta bersih? Yaitu harta dikurangi dengan hutang yang terkait dengan perolehan aset tersebut gitu, atau harta tersebut ya. Nah, di sini dijelaskan harta bersih adalah harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan teks amnesti yang pertama gitu ya. Itu teman-teman sekalian. Nah, berapa besarnya tarif? Mari kita bahas selanjutnya. Baik, ada dua jenis harta ya, dibagi menjadi dua, yaitu harta yang mau diungkapkan dalam teks amnesti 2 ini yang berada di luar negeri, dan yang kedua adalah harta yang berada di NKRI. Begitu ya teman-teman. Nah, ini tarifnya berbeda ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, harta bersih yang ada di dalam negeri dulu ya. Nah, ketika harta bersih yang ada di dalam negeri mau diungkapkan di dalam teks amnesti jilid 2 ini, dan ya diinvestasikan pada sektor-sektor pilihan pemerintah, yaitu sektor pengolahan sumber daya alam dan energi terbarukan, kemudian surat berharga negara gitu ya, yang nanti akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Maka ini tarifnya paling rendah teman-teman, yaitu 6%. Sedangkan harta bersih yang ada di NKRI atau tidak diinvestasikan pada dua sektor ini atau di tempat lain gitu ya, kita sebut lainnya, maka tarifnya 8% PPh finalnya ya. Baik, kemudian bagaimana dengan harta bersih yang posisinya di luar negeri? Maka ketika dia dibawa ke Indonesia atau NKRI, kemudian juga diinvestasikan pada dua sektor ini, yaitu sektor pengolahan SDA dan energi terbarukan serta surat berharga negara, maka tarifnya adalah 6%. Kemudian apabila harta bersih berada di luar negeri, dibawa ke Indonesia atau ke NKRI, kemudian tidak diinvestasikan di dua sektor ini, atau kita sebut lainnya, maka tarifnya adalah 8%. Nah, bagaimana kalau wajib pajak memiliki harta bersih di luar negeri, kemudian tidak dibawa ke Indonesia, hanya diungkapkan saja secara sukarela di teks amnesti jilid 2 ini. Maka tarifnya paling tinggi teman-teman, yaitu 11%. Oke, kita lanjutkan. Nah, berapa besarnya nilai harta yang kita ungkapkan di teks amnesti jilid 2 untuk kasus tadi ya? Ada kas tarakas, itu adalah nilai nominal, kemudian tanah dan atau bangunan menggunakan NJOP atau harga yang diberikan oleh pemerintah, kemudian kendaraan bermotor menggunakan nilai jual. Kemudian selanjutnya emas dan perak menggunakan nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk. Selanjutnya, saham dan waran yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia menggunakan nilai harta tersebut adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan menggunakan nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia. Dan semua itu sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir. Nah, dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman, maka nilai harta digunakan adalah ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik. Oke, kita lanjut ke pasal 6 teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kita akan bahas persatu persatu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk masing-masing jenis pengungkapan ini ya. Yang pertama kita bahas yang di dalam lingkaran merah itu ya teman-teman, yang diberikan lingkaran merah, yaitu harta bersih yang ada di dalam negeri yang diinvestasikan pada dua sektor ini. Bagaimana perlakuannya? Nah, setelah disampaikan di dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta, ya, yang harus disampaikan 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Ya, jangan sampai telat teman-teman ya. Nah, dilampiri dengan apa saja? Maka untuk kasus yang pertama yang diberikan lingkaran merah, antara lain dilampirkan bukti pembayaran PPh final tadi ya. Kemudian yang kedua adalah daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta tersebut ya. Kemudian daftar utang. Nah, berikutnya adalah
pernyataan akan menginvestasikan harta bersih tersebut pada dua sektor pilihan pemerintah ini ya. Nah, untuk yang kedua, yaitu yang harta dalam negeri yang tidak diinvestasikan di dua sektor ini ya, yang diungkapkan, maka sama diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta sampai dengan 30 Juni 2022 ya, dilampiri dengan ya. Yang pertama bukti pembayaran PPh final ya. Kemudian yang kedua daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan tersebut dan daftar utang. Ya, karena tidak diinvestasikan maka tidak ada surat pernyataan investasi tadi. Ya. Untuk kasus yang ketiga yaitu harta dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia sekaligus dia diinvestasikan pada dua sektor ini, maka diungkapkan di surat pemberitahuan pengungkapan harta sampai dengan ya 30 Juni 2022 dan dilampiri dengan ya ditambah dengan satu lagi teman-teman dari yang sebelumnya tadi ya, yaitu pernyataan mengalihkan harta bersih di dalam wilayah NKRI gitu ya. Tentu saja juga harus ada pernyataan menginvestasikan harta bersih tersebut di dua sektor tadi. Berikutnya adalah harta bersih di luar negeri yang dibawa ke Indonesia tapi tidak diinvestasikan di dua sektor ini ya. Maka apa saja yang harus dilampirkan, yaitu bukti pembayaran PPh final tentu saja, kemudian rincian harta beserta kepemilikan harta, kemudian daftar utang dan pernyataan mengalihkan harta tersebut ke NKRI. Nah, untuk yang kasus terakhir, teman-teman tentu saja ini tidak dibutuhkan surat pernyataan untuk dibawa ke Indonesia dan juga untuk diinvestasikan di dua sektor ini ya. Itu. Jadi cukup bukti pembayaran PPh final, kemudian daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan dan juga daftar utang. Oke, setelah diungkapkan di surat pemberitahuan pengungkapan harta, apabila telah memenuhi semua ketentuan, maka DJP akan menerbitkan yang disebut dengan surat keterangan, gitu ya. Nah, kemudian surat keterangan tersebut apabila sesuai keadaan yang sebenarnya dan itu memang yang diharapkan oleh pemerintah ya, maka sudah selesai ya. Kita akan banyak mendapatkan privilege atau benefit-benefit dari keikutsertaan kita di TA2 ini ya. Termasuk tidak akan dikenai sanksi 200% sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti Jilid 1 gitu ya teman-teman ya. Bagaimana bunyi pasal 18 ayat 3 saat itu? Bahwa ketika kita mengikuti teks amnesti jilid 1 tapi tidak melaporkan seluruh harta atau kurang gitu ya, kemudian ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka temuan tersebut akan dikenai sanksi 200%. Nah, dengan adanya TA2 ini, maka sanksi tersebut tidak akan dikenakan gitu ya. Ini fasilitas yang luar biasa teman-teman ya. Kemudian apabila tidak sesuai dengan keadaannya sebenarnya, maka Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk membetulkan atau membatalkan surat keterangan yang telah terbit tersebut. Gitu ya teman-teman ya, disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini yang sangat penting teman-teman ya. Ketika kita mengikuti teks amnesti jilid 2 ini, maka data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Oke, selanjutnya. Jadi teman-teman, harta bersih yang berada di luar negeri yang dibawa ke Indonesia, baik itu diinvestasikan di sektor yang dua ini atau yang lainnya, maka wajib mengalihkan harta yang dimaksud ke NKRI ini ya, direalisasi paling lambat tanggal 30 September 2022. Sedangkan bagi yang menginvestasikan pada dua sektor ini, maka ada ketentuan wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023. Karena terkadang kita butuh waktu untuk melakukannya kan gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga harus memenuhi syarat juga ya, yaitu wajib dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Jadi investasi tersebut akan bertahan 5 tahun seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi? Maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Mari kita lihat teman-teman. Jika Ditjen Pajak menerbitkan SKPKB. Ya, artinya gini, ketika 3 syarat tadi tidak dilakukan gitu ya, Ditjen Pajak bisa menerbitkan SKPKB.
Oke, bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022, gitu ya. Dan berlaku ketentuan bahwa terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan PPh yang bersifat final lagi. Besarnya tambahan PPh final, mari kita lihat di font merah pada gambar ini ya. Yang pertama, untuk kasus pertama yang tadinya 6%, itu ditambah lagi PPh finalnya 4,5% gitu. Oke, berikutnya untuk kasus kedua ada tambahan 4,5% ya. Ketika apa? 4,5% itu ketika harta di luar negeri tersebut ternyata tidak diinvestasikan di dua sektor ini, gitu ya. Apalagi ketika tidak diinvestasikan dan tidak dibawa ke Indonesia gitu ya, maka dia akan mendapatkan tambahan PPh final 7,5% teman-teman. Untuk kasus berikutnya adalah yang tadinya 8%, ketika dia tidak dibawa ke Indonesia dari luar negeri maka ada tambahan PPh final 5,5% gitu ya. Itu kalau diterbitkan SKPKB teman-teman. Bagaimana jika ya 3 syarat tadi tidak terpenuhi dan itu diungkapkan sendiri oleh wajib pajak? Maka dalam hal WP atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri PP yang terutang, maka bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan, tadi yang 3 tadi ya, diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022. Dan berlaku ketentuan bahwa terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan PPh yang bersifat final, tentu saja karena pengungkapan atas kehendak sendiri, tambahan PPh finalnya lebih rendah, gitu ya. Mari kita lihat. Untuk kasus pertama tambahannya hanya 3% saja. Untuk kasus kedua tambahannya 3% atau 6% ya. Kalau dua-duanya tidak terpenuhi berarti ya 6% gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tambahannya 4% saja, teman-teman. Contoh 1. Pada tanggal 10 Januari 2022, Tuan A menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta atas harta bersih berupa uang tunai sebesar 1 miliar. Yang berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam surat pernyataan. Tuan A juga menyatakan akan menginvestasikan uang tunai tersebut ke dalam instrumen surat berharga negara. Oleh karena itu, Tuan A menerapkan tarif PPh final sebesar 6% dalam pengungkapan harta bersih tersebut. Sehingga terlihat di sini PPh finalnya adalah 6% kali 1 miliar, yaitu 60 juta rupiah. Contoh 2, lanjutan dari contoh yang pertama tadi. Dalam hal diketahui bahwa Tuan A sampai dengan tanggal 30 September 2023 hanya menginvestasikan 40% saja bagian harta bersih yang diungkapkan pada tanggal 10 Januari 2022 ke dalam instrumen surat berharga negara. Sehingga terdapat 60% bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan. Nah, apabila Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB pada tanggal 4 Oktober 2023, maka perhitungan SKPKB adalah sebagai berikut. Pertama, bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan berarti kan 60% kali 1 miliar ya, atau 600 juta. Maka pengenaan tambahan PBH finalnya 4,5% kali 600 juta atau sama dengan 27 juta. Dan di sini tidak ada tambahan lagi sanksi administrasi lain karena tambahan 4,5% ini dianggap termasuk di dalamnya perhitungan tambahan bunga atau sanksi administrasi. Contoh berikutnya lanjutannya lagi ya, dengan kasus yang lain. Dalam hal Tuan A sampai dengan tanggal 30 September 2023 hanya menginvestasikan 40% saja bagian harta yang diungkapkan pada tanggal 10 Januari 2022 ya ke dalam instrumen surat berharga negara. Maka Tuan A dengan kehendak sendiri, kalau tadi SKPKB, ini dengan kehendak sendiri ya, dapat mengungkapkan bagian harta yang tidak diinvestasikan tersebut kepada Dirjen Pajak serta menyetorkan sendiri tambahan PBH final dengan perhitungan sebagai berikut. Kita hitung dulu bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan, yaitu 60% ya. Kali 1 miliar ketemu angka 600 juta. Maka pengenaan tambahan PBH finalnya sebesar 3% kali 600 juta rupiah sehingga ketemu angka 18 juta rupiah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, kemudian investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di wilayah NKRI, dan instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kita akan bahas berikutnya. Kita akan buat sesi khusus ketika peraturan Menteri Keuangan ini sudah terbit, teman-teman ya. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, dan sekali lagi manfaatkan betul kesempatan emas ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silahkan menghubungi nomor yang telah kami tulis di link di bawah ini ya. Begitu teman-teman, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya Muhammad Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.